Nama dari pendiri dari Gerakan Prajamuda Karana ini adalah Baden Powell yang hingga saat ini ditetapkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Karena ialah yang mendirikan kegiatan pramuka dan mengembangkannya hingga menjadi sekarang ini. Awalnya Baden Powell mengikuti acara kemah di tahun 1907 silam yang dilakukan selama 8 hari. Mulai dari situlah segalanya berubah, ada banyak pemikiran baru dari Baden Powell yang akhirnya menghasilkan kegiatan atau pergerakan baru bernama Pramuka. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan Gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pertama, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland Indisch Padvinders Vereniging atau IPV atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Baden Powell dikenal sebagai orang yang memang cerdas sejak kecil. Ia juga mahir memainkan berbagai alat musik. Pada saat usianya sudah dewasa, ia mengikuti kegiatan militer, sehingga ia memiliki pengalaman sebagai tentara. Sikap disiplin, tegas, dan terampil menjadi ciri khas di dalam dirinya, yang kemudian ia jadikan ciri khas di dalam gerakan pramuka itu sendiri. Pengalaman hidupnya itu dituangkan ke dalam buku yang ditulisnya, dan kemudian buku tersebut menjadi asal muasal sejarah berdirinya pramuka di dunia. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930 dan pada tahun 1931, berdirinya Persatuan Antarpadu Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan perkemahan kepanduan Indonesia umum. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibondan, Peta, dan Sienendan. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 28 Desember 1945 didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepaduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra-Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Sejarah ini dibagi menjadi 3 masa di Indonesia yang diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Sejarah Pramuka Indonesia masa penjajahan Belanda. Pada masa kolonial Belanda, gerakan pramuka juga dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Pada saat itu namanya masih Pandu-Pandu Hindia Belanda, yang menurut beberapa tokoh saat itu organisasi tersebut bisa membentuk karakter masyarakat Indonesia yang masih dijajah. Maka bertambahlah organisasi lainnya yang menjadi semangat bangsa Indonesia saat itu, terutama setelah lahir Sumpah Pemuda. Bangsa Indonesia semakin yakin dengan kemerdekaan mereka dengan banyaknya organisasi tersebut. Organisasi yang ada memberi kesadaran pada bangsa Indonesia bahwa Indonesia bisa bersatu dengan gerakan-gerakan yang ada. Dibentuklah Persatuan Antarpandu Indonesia di tahun 1931 yang berubah menjadi BPPKI di tahun 1936. Kemudian organisasi itu membuat acara kemah yang diberi nama Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia OMOM. Perkino inilah
yang menjadi cikal bakal atau awal mula dari bentuknya Jambore sampai saat ini. 2. Sejarah Pramuka Indonesia masa penjajahan Jepang. Gerakan Pramuka masih terus bertahan sampai di masa penjajahan Jepang. Ketika tentara Jepang menyerang Belanda, saat itulah Kepanduan Indonesia ditarik ke organisasi yang didirikan oleh Jepang, seperti PETA, Keibondan, dan Seinendan. Selain itu, Jepang juga tidak memperbolehkan adanya partai atau organisasi yang didirikan di Indonesia. Kepanduan Indonesia dianggap sebagai gerakan yang berbahaya, karena hal itu bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Namun, Perkino II tetap dijalankan di Indonesia dengan tujuan untuk mengusir tentara Jepang dari Indonesia. 3. Sejarah Pramuka Indonesia zaman kemerdekaan. Organisasi Pandu Rakyat Indonesia kembali didirikan pada tahun 1945 setelah merdeka di kota Solo. Organisasi ini juga menjadi sebuah wadah yang dimana beberapa anggotanya merupakan anggota dari Kepanduan Indonesia. Ada sekitar 100 organisasi Kepanduan Indonesia di tahun 1961 dan dibagi menjadi 3 federasi organisasi. Ketiga federasi dari Kepanduan Indonesia ini diantaranya yaitu Persatuan Putra Putri Indonesia, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, dan juga Ikatan Pandu Indonesia. Gerakan Pramuka ini baru diperkenalkan secara resmi pada bangsa Indonesia di tanggal 14 Agustus 1961 yang kemudian tanggal tersebut dijadikan Hari Pramuka di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita memang harus mengenal sejarah Pramuka sejak awal di Indonesia. Kita juga akan lebih menghargai setiap organisasi kepanduan yang ada di Indonesia, karena dengan dibentuknya organisasi tersebut, maka terbentuklah karakter yang ada di setiap orang serta memberi pengalaman yang berharga bagi Indonesia.